Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dipa Zerika Rahab, NIM 222101010. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pembangunan, jurusan D3 Keuangan, Universitas Sumatera Utara. Saya dari kelompok 5, mata kuliah Pasar Keuangan, akan mempresentasikan tugas mengenai anjak piutang dari Pak Asmi dan Bu Yasmin Khairunisa. Nama kelompok 1 Elisa, 2 saya sendiri Dipa Zerika Rahab, 3 Noviana, 4 Wan Ahmad Ajis, 5 Yusipa, 6 Siska. Menurut keputusan Menteri Keuangan, anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Dengan kata lain, anjak piutang merupakan proses di mana perusahaan menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang biasanya disebut sebagai perusahaan anjak piutang. Nantinya piutang perusahaan akan dibeli dengan harga yang telah disepakati. Perlu diingat bahwa anjak piutang juga memiliki biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Manfaat anjak piutang: 1. Meningkatkan arus kas. Anjak piutang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana tunai secara cepat dari piutang usaha yang dimilikinya, meskipun belum jatuh tempo sekalipun. Hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja seperti untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan ekspansi bisnis. 2. Mengurangi risiko kredit. 2. Mengurangi risiko kredit. Tidak banyak orang yang tahu bahwa anjak piutang juga bisa membantu perusahaan untuk mengurangi risiko kredit. Dengan menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang, Anda mengurangi risiko kredit karena tanggung jawab untuk mengumpulkan piutang dibebankan pada pihak ketiga. 3. Meningkatkan efisiensi administrasi. Salah satu manfaat anjak piutang adalah bisa membantu meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan Anda, karena tidak perlu mengelola proses penagihan piutang. Nantinya perusahaan anjak piutang akan melakukan penagihan piutang tersebut secara profesional. 4. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Anjak piutang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, sebab perusahaan dapat menawarkan opsi pembayaran kredit kepada pelanggan. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong pelanggan potensial untuk melakukan pembelian ulang. 5. Menghindari utang. Anjak piutang tidak termasuk sebagai utang perusahaan karena ini adalah penjualan aset. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu memikirkan pembayaran bunga dan pengembalian utang. Jenis anjak piutang. 1. Berdasarkan pelayanan. Anjak piutang berdasarkan pelayanan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Full service factoring. Sesuai namanya, full service factoring menyediakan berbagai layanan pembiayaan dan non-pembiayaan. Dengan menyediakan layanan secara menyeluruh, full service factoring bisa membantu perusahaan Anda untuk mengelola piutang secara lebih efektif. 2. Bulk factoring. Jenis anjak piutang ini hanya memberikan pendanaan dan peringatan jatuh tempo kepada pelanggan, tetapi tidak memberikan layanan lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. 3. Maturity factoring. Maturity factoring secara umum digunakan oleh perusahaan yang memiliki piutang jatuh tempo yang sulit ditagih. Perusahaan anjak piutang nantinya akan mengambil alih tanggung jawab untuk menagih piutang dari debitur. 4. Finance factoring. Anjak piutang jenis ini menyediakan dana tunai untuk piutang yang belum jatuh tempo, namun perusahaan Anda tetap harus bertanggung jawab atas pembukuan dan penagihan piutang serta menanggung resiko jika piutang tersebut tidak tertagih. 2. Berdasarkan perjanjian. Ada 2 jenis anjak piutang berdasarkan perjanjian. 1. Disclose factoring. Piutang dalam disclose factoring bisa dialihkan ke perusahaan anjak piutang dengan persetujuan debitur.
Setelah piutang jatuh tempo, perusahaan berhak menagih piutang tersebut kepada debitur. Untuk memastikan hal ini, di dalam faktur harus dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktur tersebut telah dialihkan ke perusahaan hanja piutang. 2. Undisclosed factoring. Dalam jenis hanja piutang ini, perusahaan Anda bisa menjual dan mengalihkan piutang kepada perusahaan hanja piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika ada pelanggaran kesepakatan dan perusahaan hanja piutang menganggap transaksi tersebut akan menimbulkan kerugian baginya. 3. Berdasarkan penanggungan resiko. Jenis hanja piutang yang berdasarkan penanggungan resiko. 1. Wide Resource Factoring. Dalam Wide Resource Factoring, perusahaan hanja piutang akan membeli piutang usaha dari klien dan bertanggung jawab terhadap pembayaran piutang tersebut oleh debitur. Jika suatu saat debitur tidak bisa membayar piutang, maka tanggung jawab pembayaran piutang akan dikembalikan kepada klien. 2. Wide Out Resource Factoring. Perusahaan hanja piutang hanya akan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang penjual piutang sebesar nilai piutang usaha. Ketika debitur tidak membayar piutang, maka perusahaan penjual piutang yang akan menanggung kerugiannya. Pemilihan jenis hanja piutang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan mempertimbangkan jenis piutang, besarnya piutang, jangka waktu piutang, serta kemampuan perusahaan untuk memantau debitur. Perbedaan hanja piutang dengan pembayaran piutang. Perbedaan utama antara hanja piutang dan pembayaran piutang terletak pada arah aliran uang. Dalam hanja piutang, perusahaan dan individu mendapatkan uang tunai segera dari perusahaan hanja piutang. Sementara dalam pembayaran piutang, uang masuk ke perusahaan dari pelanggan dan debitur. Selain itu, faktoring juga melibatkan penjualan piutang kepada pihak ketiga, sedangkan pembayaran piutang memanfaatkan hasil dari penjualan produk dan layanan. Contoh hanja piutang adalah perusahaan yang menjual faktur utang dagangnya ke perusahaan hanja piutang untuk mendapatkan dana tunai segera. Seperti saat perusahaan A memiliki piutang $10.000 dan menjualnya ke perusahaan hanja piutang. Perusahaan hanja piutang akan memberikan uang muka 80% sama dengan $8.000 dan akan menagih utang tersebut kepada pelanggan perusahaan A. Setelah pembayaran diterima dari pelanggan, sisa dana akan dibayarkan kepada perusahaan A dikurangi biaya hanja piutang. Pembiayaan hanja piutang di Bank BCA Syariah. Pembiaya adalah layanan pengalihan penyelesaian piutang dan tagihan jangka pendek yang diberikan Bank BCA Syariah disertai dengan pemberian fasilitas pembiayaan sesuai prinsip syariah. Manfaat 1. Mendapatkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. 2. Meningkatkan value chain dari hubungan bisnis antara klien atau pihak yang menggunakan jasa bank dengan pelanggan atau mitra usaha. 3. Mempermudah klien mendapatkan pembayaran yang lebih cepat dengan menggunakan fasilitas pembiayaan. 4. Membantu pelanggan untuk meningkatkan volume perdagangan melalui perpanjangan masa penyelesaian kewajiban antara pelanggan dan klien. Fitur jenis akad, wakalah, bil ujroh, dan karde. 2. Segmen pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, mata uang rupiah, plafon pembiayaan, minimum pembiayaan 50 juta dan maksimum sesuai hasil analisis bank. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan. Biaya dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan bank. Persyaratan pemohon. Pelanggan adalah perusahaan yang memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun. Pelanggan memiliki rencana untuk melakukan transaksi dagang dengan klien untuk jangka pendek dan panjang yang berkesinambungan. Klien adalah perusahaan yang memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun. Klien memiliki hubungan dagang minimal 6 bulan terakhir. Transaksi dagang antara pelanggan dan klien diterima untuk pembayaran hanja piutang.
sebagai berikut: 1. Transaksi secara terbuka. 2. Bersifat langsung antara pelanggan dan klien. 3. Berkesinambungan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.